Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ASP. Di channel ini, kamu boleh request buku-buku terkait bahasa Jepang, budaya Jepang, dan hal-hal yang berbau dengan bahasa Jepang. Kita akan buatkan video dan kita akan bahas secara rinci khusus buat kamu. Selamat belajar. Halo semua, di video ini kita akan membahas buku Minani Nihongo 1. Dalam buku Minani Nihongo 1 ini terdapat 50 bab. Dan ini adalah video yang pertama dan kita akan bahas bab 1. Silahkan siapkan catatan, pulpen, dan alat-alat tulis kamu. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Di buku Minani Nihongo 1, di bab 1 ini ada beberapa hal yang harus kamu pahamin atau yang harus kamu ketahuin. Ada beberapa kata ya yang sering nanti kamu akan lihat karena setiap babnya itu terdapat 4 bentuk atau urutan. Yang pertama itu adalah bungke. Di sini ada bungke. Bungke ini artinya adalah pola kalimat. Kemudian ada di sini di bawahnya reibung. Reibung ini contoh kalimat. Kemudian di bawahnya itu ada kaiwa, percakapan. Kemudian yang terakhir adalah renishu, latihan. Nah, urutan ini yang akan kamu pelajarin pada buku Minani Nihongo. Nah, urutan yang pertama yang kita pelajarin adalah bungke, yaitu pola. Di sini ada terdapat 4 pola yang akan kita bahas secara rinci. Yang pertama, watashi wa maiku mira desu. Watashi wa saya. Maiku mira, Mike Miller. Des itu adalah kata atau dia tidak mempunyai arti tetapi selalu diletakkan di akhir kata yang menunjukkan bentuk kesopanan. Sementara partikel wa adalah partikel yang digunakan untuk subjek. Ya. Watashi wa maiku mira desu. Saya adalah Mike Miller. Kamu boleh menggantinya dengan nama kamu. Watashi wa Andi desu. Atau nama kamu siapa misalnya? Budi. Watashi wa Budi desu. Saya adalah Budi. Watashi wa, itu yang pola yang pertama. Kemudian di pola yang nomor 2, Santosu-san wa gakusei ja arimasen. Santosu-san wa gakusei ja arimasen atau gakusei dewa arimasen. Yang pola nomor 2 ini menyatakan bentuk negatif. Santosu-san wa, saudara Santos, bukan seorang pelajar. Santosu-san wa gakusei ja arimasen. Santosu-san wa gakusei ja arimasen. Saudara Santos bukan seorang pelajar. Bukan seorang pelajar. Atau di sini bisa digunakan juga Santosu-san wa gakusei dewa arimasen. Saudara Santos bukan seorang pelajar. Itu pola yang kedua. Jadi kamu bisa ganti dengan nama-nama yang berbeda juga. Contohnya misalnya nama saya Andi-san wa gakusei ja arimasen. Andi-san wa gakusei dewa arimasen. Yang mana aja bisa, baik kamu gunakan ja maupun dewa. Yang artinya bukan. Bukan. Gakusei ini pelajar. Gakusei adalah pelajar. Jadi Andi atau saudara Andi bukanlah seorang pelajar. Misalnya nama kamu siapa tadi? Budi. Misalnya Budi. Budi-san wa gakusei ja arimasen atau gakusei dewa arimasen. Saudara Budi bukanlah seorang pelajar. Ya, seperti itu. Kemudian di pola yang nomor 3, Mira-san wa kaisha-in desu ka? Mira-san wa kaisha-in desu ka? Ya. Nah, di nomor 3 ini adalah polanya untuk bertanya. Selalu diakhiri dengan desu ka? Desu ka? Ya. Contoh, kalau nama saya misalnya Andi-san wa kaisha-in desu ka? Apakah saudara Andi seorang karyawan? Kaisha-in itu adalah karyawan atau pekerja, ya, seorang pekerja. Andi-san wa kaisha-in desu ka? Apakah saudara Andi seorang pekerja atau karyawan? Ya.
Ini pola untuk bertanya. Jadi kamu bisa gunakan pada saat kamu bertanya. Nah, di pola yang nomor 4, Santosu-san mo kaishain desu. Santosu-san mo kaishain desu. Atau Andi-san mo kaishain desu. Andi-san mo kaishain desu. Nah, mo di sini menyatakan artinya juga. Jadi ada dua hal yang sama. Ya, contohnya misalnya saya Andi-san mo atau Santosu-san mo kaishain desu. Ya, saudara Santos juga seorang pekerja atau seorang karyawan. Andi-san mo kaishain desu. Saudara Andi juga seorang pekerja ya, atau seorang karyawan. Ini adalah pola 4 atau 4 pola yang akan kita pelajari pada bab 1 Minnan Nihongo 1. Oke, kita lihat di contoh kalimatnya. Reibung, reibung. Reibung adalah contoh kalimat. Nah, di contoh kalimat nomor 1, nah, yang di dalam kurung ini bisa ditulis, bisa enggak, atau bisa disebutkan juga bisa enggak. Nah, contohnya, karena dia subjek ya. Anata wa maiku mirasang desu ka? Ini pola untuk bertanya. Anata wa maiku mirasang desu ka? Apakah kamu saudara Mike Miller? Nah, apakah kamu saudara Mike Miller? Apakah kamu Mike Miller? Seperti itu ya. Atau kamu bisa coba ganti dengan nama kamu. Misalnya, Anata wa Budi-san desu ka? Anata wa Budi-san desu ka? Apakah Anda saudara Budi? Maksudnya bukan saudaranya Budi ya, tapi apakah kamu Budi? Sang ini bisa dinyatakan Pak, Mas, ya bisa aja. Jawabannya, hai. Di sini, hai, watashi wa Maiku Mira desu. Hai, watashi wa Maiku Mira desu. Ya, saya adalah Mike Miller. Ya, saya adalah Mike Miller. Atau kalau nama kamu tadi Budi, ya, saya Budi. Ya, saya Budi. Jadi, sang ini digunakan untuk orang lain, tidak untuk saya ya. Misalnya contohnya, watashi wa Andi-san desu. Dame. Tidak boleh digunakan sang untuk nama sendiri, tapi untuk nama orang lain. Sampai sini udah paham? Ya. Kita ulangi lagi, yang nomor 1, kamu boleh ganti dengan nama kamu nanti ketika kamu ingin melakukan percakapan atau membuat dalam contoh kalimat ya. Anata wa Budi-san desu ka? Ketika kamu ingin bertanya nih, Anata wa Budi-san desu ka? Atau Anata wa-nya dihapuskan. Budi-san desu ka? Budi-san desu ka? Andi-san desu ka? Siapa lagi misalnya? Pakai nama-nama, silahkan diganti nama yang lain. Ya. Jawabannya, hai. Boleh disebutkan, watashi wa Budi desu. Budi desu. Hai, watashi wa Budi desu. Atau, hai, Budi desu. Hai, Budi desu. Boleh digunakan watashinya lagi atau tidak, bebas. Ya. Oke, itu contoh yang pertama. Nah, di contoh yang kedua, tadi, dengan pola yang kedua ya, gakse ya. Gakse itu apa? Pelajar. Mira-san wa gakse desu ka? Mira-san wa gakse desu ka? Ini dia langsung ya. Ini langsung. Jadi tanpa anata wa lagi tidak, tapi dia langsung. Mira-san wa gakse desu ka? Apakah saudara Miller, saudara Mira-san, apakah saudara Mira seorang pelajar? Apakah Anda seorang pelajar? Gitu ya. Bisa. Nah, ini pada saat bertanya, kalau jawabannya ya, tadi gunakan pola yang nomor 1. Contohnya, kalau kamu memang seorang pelajar, jelas kamu ketika ditanya, apakah Anda seorang pelajar? Ya, saya seorang pelajar. Tapi kalau bukan, nah inilah jawabannya. Iye. Ini ada double i ya. Iye, watashi wa gakusei ja arimasen. Sebutin apa? Kalau kamu bukan seorang pelajar, lantas apa? Misalnya seorang karyawan. Nah, di sini ada kaishain desu. Iye, watashi wa
Gakseja arimaseng atau gaksei dewa arimaseng kaisaing des. Kaisaing des. Nah, ini pola yang kedua apabila kamu menjawab yang mana pertanyaan itu bukan, ya, seperti apa yang ditanyakan, seperti itu. Oke, sampai sini sudah paham ya, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 ini menyatakan apabila pertanyaan itu sesuai dengan kamu, ya. Dan yang nomor 2 apabila pertanyaan itu tidak sesuai, ya, dengan yang ditanyakan oleh penanya. Jadi yang pertama itu jawabannya hai apabila iya dan iye apabila tidak. Ya, polanya sama. Kita ulangi lagi pola yang nomor 1 dan nomor 2 kita gabungkan, ya. Contoh misalnya gitu, Budi, ya. Budi ini seorang misalnya seorang pelajar dan ada yang bertanya, apakah Anda seorang pelajar? Ana tawa gaksei desu ka? Ana tawa gaksei desu ka? Atau misalnya Budi sang wa gaksei desu ka? Nah, kalau kamu menyatakan itu benar sesuai menurut kamu, jawab, ya, saya seorang pelajar. Hai gaksei desu atau hai watashi wa gaksei desu. Hai watashi wa gaksei desu. Atau kalau memang jawabannya tidak sesuai, kamu boleh menyanggah dengan menggunakan pola ja arimaseng. Iye watashi wa gaksei ja arimaseng. Iye gaksei ja arimaseng. Lantas apa? Kamu sebutin. Misalnya seorang karyawan. Kaishaing desu. Kaishaing desu. Iye watashi wa gaksei ja arimaseng. Kaishaing desu. Oke, paham ya? Kita masuk ke yang nomor 3, contoh kalimat yang nomor 3. Di sini ada Wang Sangwa, engineer desu ka? Wang ini nama orang ya, engineer itu engineer. Ya, dia bertanya, Wang Sangwa, engineer desu ka? Apakah saudara Wang itu seorang engineer? Jawabannya di sini, iye Wang Sangwa engineer ja arimasen. Isha desu. Isha desu. Ini nomor 2 sama nomor 3 hampir sama ya. Wang Sangwa engineer desu ka? Budi Sangwa engineer desu ka? Andi Sangwa engineer desu ka? Apakah saudara Budi seorang engineer? Apakah saudara Andi itu seorang engineer? Ternyata kalau memang bukan, jawabannya iye Wang Sangwa engineer ja arimasen. Engineer ja arimasen. Isha desu. Isha itu seorang dokter, profesi dokter. Nah, di sini nomor 3 ini seseorang yang bertanya ke kamu terkait seseorang. Contohnya kamu Budi, nah sementara teman kamu misalnya Aris. Si Aris bertanya ke Budi dan kamu Budi menjawab terkait pertanyaan tersebut. Yang ditanyakan terkait misalnya si Ajis, misalnya Ajis. Ajis sangwa engineer desu ka? Dan kamu menjawab, iye Ajis sangwa engineer ja arimasen. Isha desu. Ya. Saudara Ajis bukan seorang engineer, tetapi dia seorang apa? Seorang dokter. Jadi seperti itu polanya. Ya, kamu bisa gunakan sama hampir pola yang nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 ini ditanyakan ke kamu terkait profesi kamu. Tetapi yang nomor 3 ini orang ketiga nanya ke kamu terkait orang kedua yang bertanya ke kamu terkait orang yang ketiga. Seperti itu ya. Jadi menanyakan orang lain gitu. Seperti itu. Oke. Sampai sini udah paham ya. Nomor 4, ano kata wa donata desu ka? Watto-san desu. Sakura daigaku no sensei desu. Ano kata wa donata desu ka? Orang itu siapa? Nah, ano kata. Nah, ano kata di sini adalah ano hito juga bisa. Kata ini lebih sopan ya. Bentuk sopannya hito. Nah, donata itu bentuk sopan dari dare. Jadi kalau kamu bisa rubah ano hito wa dare desu ka? Atau
Yang lebih sopannya lagi, ano kata wa donata desu ka? Ano kata wa donata desu ka? Nah, di sini wato-san desu. Wato-san desu, kemudian dilengkapin. Nggak perlu kami, ano kata mau dilengkapi juga boleh, langsung dijawab juga boleh. Kan pertanyaannya adalah orang itu siapa? Langsung disebutkan siapanya, namanya, gitu ya. Misalnya di sini wato-san, saudara Wato, ya. Atau misalnya kalau misalnya orang itu namanya Budi, Budi-san desu. Nah, kemudian Budi ini sebagai apa profesinya? Kan yang itu yang ingin diketahui oleh yang penanya ya. Nah, kalau di sini adalah Sakura Daigaku. Daigaku ini universitas. Universitas, kemudian sensei ini adalah profesi. Seorang guru atau dosen. Bisa guru, bisa dosen, ya. Sakura ini nama universitasnya ya. Jadi Universitas Sakura. Nah, di Universitas Sakura itu apa profesinya? Sensei atau seorang dosen atau seorang guru. Nah, jadi fungsi di sini ada partikel no, ya, yang menggabungkan dua kata benda dan menjelaskan, ya, menjelaskan kata benda berikutnya. Jadi Sakura Daigaku no sensei desu. Sakura Daigaku no sensei desu. Dosen, ya, dosen di Universitas Sakura. Dosen di universitas atau guru di Universitas Sakura. Atau di sini bukan makna artinya dia, tetapi adalah menjelaskan ya, bahwasanya guru itu atau dosen itu adalah dosen di Universitas Sakura, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Di sini Teresa-chan wa nansai desu ka? Teresa itu nama ya, nama orang. Chang. Nah, Chang ini untuk panggilan anak perempuan yang mungkin lebih muda atau lebih bawah usianya daripada kita ya. Nansai. Nansai itu pertanyaan untuk menanyakan usia. Ya. Nansai desu ka? Usianya berapa? Teresa Chang wa nansai desu ka? Saudari Teresa usianya berapa? Gitu ya. Nah, di sini adalah kyusai desu. Kyusai desu. Kyusai. Sai ini usia ya, 9 tahun. Misalnya contohnya ada yang bertanya ke kamu, misalnya Budi-san wa atau nama yang lain boleh Ajis-san wa nansei desu ka? Gitu ya. Silahkan sebutin langsung angkanya. Boleh pakai watashi wa kyusai desu boleh juga, atau langsung dijawab dengan jawaban yang langsung usianya, misalnya kyusai desu, kyusai desu atau jussai desu, 10 tahun. Oke, sampai di sini contoh kalimat dari nomor 1 sampai nomor 5 saya rasa sudah begitu jelas. Kemudian kita masuk ke bab kaiwa. Sini ada percakapan singkat yang mana judulnya Haji Memaste. Perkenalan ya. Haji Memaste atau perkenalkan gitu ya. Nah, di sini ada 3 orang ya. Di sini ada Sato ya, Yamada, kemudian Mira. Sato, kita mulai dari Sato. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Kemudian Yamada Sang menjawab, Ohayo gozaimasu, Sato-san, kochira wa Maiku Mira-san desu. Nah, dia Yamada ini menjelaskan ke Sato, dia memperkenalkan ceritanya ini. Ohayo gozaimasu, Sato-san, kochira wa Maiku Mira-san desu. Selamat pagi, saudara Sato, ini yang di samping saya ini adalah saudara Mike Miller. Tahu? Bisa silahkan diganti dengan nama kamu. Kochira wa Budi-san desu. Yang di samping saya ini adalah saudara Budi. Oke. Kemudian si Miller menjawab, karena dia yang diperkenalkan, Hajimemashite, perkenalkan, ya, gitu ya. Maiku Mira desu. Mike Miller. Saya adalah Mike Miller. Atau misalnya nama kamu Hajimemashite Budi desu. Atau kalau saya misalnya Hajimemashite Andi desu. Nah, selanjutnya jangan cuma sebutkan nama, silahkan kamu asalnya datang dari mana gitu ya. Kalau di sini Amerika kara kimashita. Amerika itu nama Amerika, kara ini dari, artinya kimashita.
Ini bentuk lampau, ada taknya. Kata kerja bentuk lampau, kimas. Asal katanya kimas ya, atau kuru. Kimas ini datang, telah datang maksudnya ya. Saya telah datang atau karena dia udah datang ya. Jadi Amerika kara kimashita. Dozo yoroshiku. Nah, dozo yoroshiku ini sebenarnya kalau di tempat bahasa Indonesia ini hampir nggak ada bahasa yang tepat ya, karena jarang digunakan di bahasa kita. Namun kalau diterjemahkan pun ya bisa seperti ini ya, dozo yoroshiku itu mohon bantuannya, seperti itu ya, mohon bantuannya dan kerjasamanya, bisa seperti itu. Jadi Miller tadi memperkenalkan diri ya dari ceritanya. Hajimemashite, Mai Kumira desu, nggak pakai sang ya, Mai Kumira desu, Amerika kara kimashita, dozo yoroshiku, gitu ya. Misalnya contoh kamu gunakan nama kamu sendiri, kamu memperkenalkan diri. Contohnya seperti ini, kalau misalnya nama saya ya, Hajimemashite, Andi Syaputra desu. Misalnya saya datang dari Medan. Medan kara kimashita, dozo yoroshiku. Nah, kemudian Sato ya. Sato pun menjawab, Sato Keiko desu. Sato Keiko desu. Dozo yoroshiku. Oke, di bab kaiwa, di percakapan ini saya kira sudah begitu bisa dimengerti. Kemudian kita masuk di latihan. Nah, di latihan ini kamu silahkan gunakan atau dirubah kata-katanya dengan kosakata yang kamu ketahui. Ya. Di renshu, di latihan A ini ada 6 yang bisa kamu terapkan nanti pada percakapan sehari-hari atau dalam pembuatan kalimat. Ya. Nomor 1 di sini, watashi wa Mike Kumira desu. Watashi wa Mike Kumira desu. Saya Mike Miller. Saya adalah Mike Miller. Boleh diganti dengan nama kamu. Misalnya contohnya watashi wa Andi desu. Watashi wa Andi desu. Atau nama lengkapnya watashi wa Andi Syahputra desu. Kemudian selain nama bisa juga diganti profesi. Misalnya contohnya watashi wa kaishain desu. Watashi wa kaishain desu. Saya adalah seorang karyawan. Atau tadi yang udah kamu pelajarin juga, tadi ada Isha ya. Isha itu seorang dokter. Atau dokter, watashi wa Isha desu. Watashi wa Isha desu. Saya adalah dokter. Sampai di sini saya kira paham ya. Ini adalah pola yang paling dasar ketika kamu ingin menyatakan apa dan siapa kamu. Seperti itu. Nah, yang di nomor 2-nya, pola adalah penyangkalan. Ya. Menyatakan tidak. Seperti itu. Contohnya di sini watashi wa karu. Ini di sini ada karu shumito ja arimasen. Jadi nama orang ya, karu shumito. Ini nama-nama orang asing. Kalau ini engineer, di sini profesi. Jadi di pertama itu boleh pakai nama. Yang kemudian di situ yang di nomor 2-nya boleh profesi. Jika tidak sesuai, ini adalah polanya ya. Ya, watashi wa misalnya Andi ja arimasen. Kalau saya Andi, misalnya kalau saya bukan Budi nih. Watashi wa Budi ja arimasen. Saya bukan Budi. Ya, saya bukan Budi. Watashi wa Budi ja arimasen. Atau watashi wa Ajisu ja arimasen atau Ajisu dewa arimasen. Saya bukan Ajis. Saya bukan Budi. Kalau misalnya profesi saya seorang guru, namun di sini adalah engineer ya. Watashi wa engineer ja arimasen. Watashi wa engineer ja arimasen. Saya bukan seorang engineer atau saya bukan seorang guru. Watashi wa sensei ja arimasen atau watashi wa sensei dewa arimasen. Saya bukan seorang guru. Saya bukan seorang guru atau saya bukan seorang engineer. Kemudian yang di nomor 3 ini ano hito. Nah, seperti ini ya. Ano hito di sini dalam kurung kata, bentuk sopannya. Bentuk sopan daripada hito adalah kata. Ano itu ya. Ano hito atau ano kata wa Himura sang desu ka? Tinggal kamu rubah-rubah yang ada di sini ya. Himura sang desu ka? Ano hito atau ano kata wa Maria sang desu ka? Maria sang desu ka? Nah, di sini adalah bentuk tanyanya. Ano hito atau ano kata wa dare desu ka?
donata desu ka? Ya. Kalau kamu menggunakan ano hito, berarti di sini dare. Kalau kamu menggunakan ano kata, berarti donata. Contoh, misalnya, ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa dare desu ka? Orang itu siapa? Ini digunakan untuk selevel atau seumuran dengan kamu. Namun ketika kamu ingin bertanyakan kepada orang yang posisinya lebih tinggi dari kamu atau jabatan atau usia, kamu bisa menggunakan ano kata wa donata desu ka? Ano kata wa donata desu ka? Misalnya kamu ingin bertanya, kamu melihat seorang guru atau guru baru gitu ya. Ano kata wa donata desu ka? Ya. Tapi kalau ada teman baru di suatu tempat, kamu boleh menggunakan ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa dare desu ka? Orang itu siapa? Kemudian di nomor 4 ini pola yang tadi mo atau partikel mo. Santosu-san wa burajiru jing desu. Nah, jing ini menyatakan orang ya. Orang. Misalnya orang itu kenegaraan. Misalnya contohnya seperti ini. Kalau di sini kan Santos, saudara Santos, orang Brazil. Orang Brazil. Berarti kalau kamu mau menyatakan orang Amerika, tinggal Amerika, jing. Kalau orang Indonesia, Indonesia, jing. Filipin, jing. Vietnam, Betonamo, jing. Apalagi? Jerman, Deutsche, jing. Atau menambahkan di akhir kata tersebut. Maria sang mo, ya, burajuru jing des. Jadi, ada dua orang yang kamu menyatakan yang mungkin sama, gitu. Jadi, baik Santos maupun Maria sama-sama orang Brazil ya, sama-sama orang Brazil. Jadi contoh saya dan Ajis misalnya sama-sama orang Indonesia. Ajis sang wa Indonesia jing des. Ya, Andi sang mo Indonesia jing des. Jadi saudara Ajis orang Indonesia dan saudara Andi juga orang Indonesia. Kamu bisa bertanya, ano hito mo bisa ditambahkan juga. Jadi selain menyebutkan nama orang yang kedua, kamu bisa menggunakan ano hito, orang itu. Orang itu juga orang Brazil, gitu ya. Misalnya contohnya Ajis sang wa Indonesia jing des. Ano hito mo Indonesia jing. Ano hito itu kemana? Misalnya ke Andi gitu ya. Ya. Ajis sang wa Brazil Indonesia jing des. Saudara Ajis orang Brazil. Ano hito mo orang itu juga kembali ke saya misalnya ke Andi gitu ya. Ano hito mo Indonesia jing des. Jadi seperti itu penggunaannya. Kemudian di pola yang nomor 5, Mirasang wa IMC. IMC ini nama perusahaan ya. IMC no shaing desu. Shaing ini karyawan. Ya, karyawan. Karyawan apa? IMC. Misalnya kalau misalnya karyawan kamu bisa digantikan Honda atau Astra atau Suzuki silahkan. Karina sang wa Fuji Daigaku no gakusei desu. Ya, jadi kalau yang nomor pertama ini kamu menyatakan profesi di suatu instansi atau perusahaan menggunakan partikel no. Jadi contohnya di sini misalnya saya nih karyawan perusahaan di salah satu perusahaan Jepang. Contohnya kita ambil perusahaan DIC ya, DIC gitu ya. Misalnya Andi sang wa DIC no shaing desu. Andi sang wa saudara Andi karyawan perusahaan DIC. Seperti DIC no shaing desu. Kalau kamu Honda, kerja di Honda misalnya nama kamu misalnya siapa? Misalnya Budi misalnya. Budi sang wa Honda no shaing desu. Honda no shaing desu. Ya. Misalnya Budi, ya saudara Budi adalah karyawan di perusahaan Honda. Atau kalau misalnya kamu mahasiswa, bisa juga misalnya Karina Sangwa, saudari Karina, pelajar Universitas Fuji. Atau kalau Indonesia misalnya UGM Daigaku no gakusei desu. Karina Sangwa UGM Daigaku no gakusei desu. Karina Sangwa UGM Daigaku no gakusei desu. Karina Sangwa mahasiswa Universitas UGM. Yang terakhir adalah di sini adalah Teresa Changwa Hyusei desu. Teresa Changwa Hyusei desu. Saudari Teresa, ingat ya, Chang ini digunakan untuk anak perempuan yang usianya di bawah
usia kamu atau usia kita gitu ya. Teresa Chang wa 9 歳です. Saudari Teresa berusia 9 tahun. Sai ini menyatakan tahun. Nah, Taro Kung. Nah, di sini ada Kung ini untuk anak laki-laki. Kalau Chang itu untuk anak perempuan yang usianya di bawah kamu. Kalau Kung ini untuk anak laki-laki. Ya. Ini untuk panggilan anak laki-laki. Kalau orang yang dewasa, Sang ya. Jadi kamu udah dapat 3 ini. Ada Sang, ada Chang, ada Kung. Misalnya siapa nih? Aska. Aska Kung wa. Misalnya 8, usianya 8 tahun. 8 歳です. 8 歳です. Ya. Saudara siapa namanya? Si Aska, misalnya si Aska usianya 8 tahun. Nah, kalau untuk bertanya apa? Nansai desu ka? Misalnya sebutin namanya di sini. Aska Kung wa nansai desu ka? Aska Kung wa nansai desu ka? Si Aska usianya berapa tahun gitu ya. Nah, namun di sini ada oikutsu. Oikutsu ini digunakan untuk yang posisinya di atas kamu atau usianya di atas kamu, atau menyatakan bentuk sopan ke orang yang kamu ingin hormatin. Di sini terakhir pasti ada bentuk K untuk bertanya ya. Contohnya misalnya siapa namanya, misalnya Ajis misalnya. Ajis-san wa oikutsu desu ka? Ajis-san wa oikutsu desu ka? Atau Budi-san wa oikutsu desu ka? Sampai di sini saya kira semuanya sudah jelas ya. Kalau ada pertanyaan yang ingin kamu tanyakan, silahkan tinggalkan komen di video ini. Kalau kamu suka, ya silahkan di like dan share, juga subscribe. Semoga video ini bermanfaat buat kamu dan kita semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.